Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yosef, Fakultas Teologi UPI Toraja. Saya kelas C. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya tentang proses ekumene awal. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan maksud dan tujuan dari ekumene. Maksud dan tujuan dari ekumene itu sendiri adalah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi di dalam suatu gereja, di mana hal itu biasa disebut dengan skisma. Ya, itu terjadi oleh adanya ajaran-ajaran dari para pemimpin gereja itu sendiri. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang rumah yang didiami. Jadi rumah yang didiami di sini artinya ekumene yang dimana disebut sebagai oikos dalam bahasa Yunani, yang artinya rumah, dan mene yang artinya tinggal. Jadi dapat diartikan bahwa ekumene sendiri ini adalah tempat tinggal di mana gereja itu melakukan pengajaran. Nah, kemudian gereja yang universal, dan Katolik. Di sini berisi tentang ajaran atau doktrin-doktrin dari gereja itu sendiri, di mana gereja ekumene berinisiatif sebagai keberagaman yang membentuk agama menuju kepada keesaan seluruh dunia. Nah, pada saat ini berbicara tentang Allah itu sendiri. Kemudian gereja menuju persatuan dan kesatuan denominasi Kristen yang terpecah-pecah karena doktrin atau ajaran dari para pemimpin-pemimpin. Kemudian gereja dan negara. Gereja dan negara ini tidak lepas dari yang namanya tanggung jawab. Gereja bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar jemaat untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan juga negara ini bekerja sama dengan gereja, di mana menjaga kebersamaan, persatuan, dan kesejahteraan dalam masyarakat itu sendiri. Namun tak lepas juga bahwa terkadang ajaran atau doktrin-doktrin baik dari negara, gereja, dan juga denominasi lain itu dapat merusak. Inilah yang disebut dengan skisma atau perpecahan. Dari perpecahan inilah kita mau membentuk kembali persatuan, itulah yang disebut dengan ekumene. Dari sinilah kita melihat peran penting ekumene. Jadi saya simpulkan bahwa ekumene ini dibentuk untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi, untuk mempersatukan perpecahan yang terjadi dalam negara, gereja, dan juga aliran-aliran lain, karena doktrin-doktrin yang telah merubah pola pikir manusia yang banyak merusak. Untuk itulah ekumene dipakai untuk mempersatukan masyarakat itu sendiri. Jadi mungkin itu pemahaman yang saya pahami sekitar ekumene. Sekian dan terima kasih.